Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, di video kali ini saya akan melanjutin lagi ya untuk pembahasan NAS storage dari brand Asus Store yang udah saya unboxing di beberapa video yang lalu. Dan di video ini saya akan sharing ke kalian pemakaian saya di sebuah NAS selama kira-kira 1 bulanan. Oh ya, sebelum itu saya mau infoin lagi kalau di dalam NAS ini saya ada 2 SSD NVMe dan 2 HDD. Tapi yang paling penting sih, HDD yang saya pakai ini adalah dari merek Seagate dengan tipenya tuh Iron Wolf Pro. Dimana HDD tipe ini adalah yang paling cocok ya dengan NAS dari segi ketahanannya, dan juga dia tuh di cover Seagate garansi fisik 5 tahun dan juga garansi recovery data 3 tahun. So, kalau kalian ada kerusakan nggak terduga gitu ya dan datanya hilang, itu bisa diusahakan untuk recovery data secara free dari Seagate. Oke, lanjut. Di video unboxing kemarin saya sempat kasih lihat kalian sekilas ya untuk fitur dan menu yang ada di NAS storage-nya Asus Store ini, yang memang jumlahnya tuh banyak banget, jadi fiturnya juga lengkap banget. Tapi sayangnya saya nggak bisa tunjukkan ke kalian satu persatu ya untuk fiturnya, karena bakal panjang banget nih untuk videonya, dan juga nggak semua fitur di NAS storage ini tuh saya pakai sehari-hari. So, di video kali ini saya akan tunjukkan ke kalian beberapa fitur yang sering saya pakai di NAS storage ini. Dan fitur yang pertama yang paling sering dipakai adalah ya jelas sebagai penyimpanan eksternal di rumah saya. Jadi setelah NAS kita terhubung ke jaringan internet rumah, kita itu bisa akses NAS kita dari laptop dengan cara tekan Windows plus R. Terus ketik aja //IP NAS-nya. Udah deh, kita langsung bisa buka folder yang ada di NAS kita. Diakses dari MacBook juga bisa ya, jadi nggak cuman dari Windows. Cara mengakses NAS dengan //IP ini saya sebut dengan cara metode akses via network drive. Dan metode ini tuh bisa dilakukan berbarengan ya dengan banyak perangkat PC atau laptop lainnya. Bisa ramean tuh. Nah, cara kedua untuk mengakses NAS ini dan menggunakan NAS ini sebagai penyimpanan eksternal di PC atau laptop kita adalah dengan cara membuat yang namanya lanskasi di NAS ini. Dan kemudian lanskasinya itu didedikasikan ke perangkat PC tertentu. Oke, di sini saya nggak akan bahas apa itu lanskasi secara deskriptif dan mendasar juga ya. Jadi, asumsi saya setelah ini kalian bisa googling dulu apa itu lanskasi. Tapi lanskasi ini memang beda dengan cara network drive yang pertama tadi. So, kayak gini. Kalau misalkan SSD NVMe yang saya punya itu adalah 1 TB di sebuah NAS, kemudian kita pakai metode network drive yang tadi //IP tadi itu, jadi kalau ada 2 orang atau 3 orang mengakses NAS yang sama, itu 1 TB ya dipakai bareng-bareng ya. Orang naruh-naruh aja file di situ dan memang bisa dipakai 1 TB penuh untuk 3 orang itu. Nah, beda dengan lanskasi. Jadi, misalkan nih saya punya 1 TB di NAS saya, dan saya bikin lanskasi dengan besaran 500 GB. Nah, 500 GB ini langsung dipotong dari 1 TB itu dan didedikasikan ke PC saya. So, kalau misalkan nih istri saya akses NAS-nya dengan cara apapun, yang mungkin network drive tadi, yang cara pertama, diakses ke NAS tadi, dan waktu dia lihat sisanya tinggal 500 GB. Kenapa? Karena 500 GB-nya itu sudah didedikasikan ke PC saya. Jadi nggak akan bisa dipakai oleh orang lain. So, beda ya dengan network drive tadi, antara network drive itu bisa langsung pakai secara gedean gitu ya untuk beberapa orang sekaligus. Sedangkan lanskasi itu kita mendedikasikan sebagian storage untuk orang tertentu aja. Oh ya, antara metode lanskasi dan network drive ini juga akan beda ya tampilannya di PC kita. Jadi kalau lanskasi itu akan tampak seperti layaknya sebuah harddisk biasa aja di sebuah PC. Nggak akan kelihatan sama sekali kalau itu sebenarnya adalah disk dari NAS kita. Dan mohon maaf ya, di video kali ini saya nggak bahas gimana bikin lanskasi tadi, karena akan sangat kepanjangan videonya. So, saya akan sertakan tutorialnya di kolom deskripsi di bawah. Oke, next. Fitur yang saya pakai selanjutnya dari NAS Asus Store ini adalah yang namanya Easy Connect, dimana saya itu bisa aktifin fitur ini di settingan NAS-nya, sehingga saya bisa akses data-data di dalam NAS ini walaupun saya ada di luar rumah. Jadi misalkan nih, saya lagi di cafe butuh upload foto ke NAS, ya bisa. Atau mungkin lagi di kantor nih, butuh ambil file video yang tersimpan di dalam NAS saya, ya bisa juga. Pokoknya seolah-olah kita tuh punya Google Drive atau Dropbox yang pribadi gitulah. Nah, kita
juga bisa akses data NAS kita dari luar rumah lewat HP kita aja ya. Jadi nggak cuma dari laptop, dari smartphone juga bisa. Tinggal download aja aplikasi yang namanya AI Data. Atau ada juga nih aplikasi yang namanya AI Foto kalau misalkan kalian mau memberlakukan NAS ini sebagai ya semacam Google Photos gitulah. Jadi bisa nyimpan foto dan video-video kalian di NAS. Dan kalau misalkan kalian mau pakai aplikasi AI Foto ini, kita harus download dulu aplikasi yang namanya Foto Galeri di NAS ini via menu App Central. Oh ya, ngomongin App Central ini, kita bisa download banyak aplikasi ya yang kompatibel dengan NAS Asus Store ini, dan salah satu yang cukup unik menurut saya adalah yang namanya Download Center, di mana kita tuh bisa download file torrent langsung masuk ke NAS ini. Jadi nggak usah nyalain PC, nggak usah nyalain laptop ya. Pakai NAS ini aja, terhubung ke internet, dan langsung deh download apapun yang ada di torrent ke NAS-nya langsung. Balik lagi soal Easy Connect tadi, perlu diingat kalau fitur yang menyenangkan ini juga akan sangat bergantung dengan kestabilan dan pastinya kecepatan dari internet rumah kita. Kalau misalkan internet rumahnya cuma 5 Mbps atau 10 Mbps dan kita pengen copy data dari luar rumah gitu ya untuk file yang ukurannya 1 GB ke atas, ya bakal lemot. Jadi mungkin bisa disesuaikan ya kalau misalkan memang kebutuhannya copy file yang gede, ya kita harus sesuaikan dengan internet speed kita yang ada di rumah. Terus ada lagi nih, hal yang saya coba untuk pakai di NAS Asus Store ini dan yang sebenarnya nggak umum ya untuk dipakai di sebuah NAS, tapi saya pakai NAS ini buat main game. Nah loh, jadi kemarin itu saya sempat iseng ya nyobain untuk move beberapa file game saya yang dari Steam gitu ya, saya move ke NAS ini, tapi di yang SSD NVMe-nya ya, bukan yang di harddisknya, karena saya pengen nyoba untuk performa yang lebih kencang gitu ya pakai NVMe, dan ternyata pas saya mainin gamenya di laptop saya, sedangkan si file gamenya sendiri ada di NAS, hasilnya ya baru tahu saya, mengejutkan. Di game pertama yang saya coba adalah game Assemble with Care yang merupakan game ringan single player ya, dan kalian bisa lihat sendiri kalau mainnya juga aman-aman aja dan lancar-lancar aja walaupun filenya ada di NAS, nggak ada perbedaan dengan kalau kita main di lokal. Kemudian saya coba nih untuk game yang lebih berat yang single player dulu, yaitu adalah Need for Speed Unbound, dan ternyata lancar juga. Loading gamenya nggak ada bedanya juga dibandingkan dengan kalau kita main lokal ya, walaupun sebenarnya mungkin ada ya untuk loading yang lebih lama waktu pakai NAS ini, tapi saya kira nggak terlalu beda jauh sih, karena mungkin selisihnya cuma beberapa detik doang, dan pas main racingnya yang paling penting itu lancar-lancar aja buat ngebut-ngebutan, nggak ada lag, nggak ada stutter yang berarti, dan ya nyaman lah intinya. Terus terakhir nih, saya pengen membuktikan untuk game yang kompetitif yang multiplayer seperti CS2 ini, dan ternyata ya sama lancarnya. Saya tetap bisa kompetitif, saya tetap bisa main dengan lancar, dengan orang lain juga nggak ada masalah, bisa tetap ngobrol, dan ya nggak ada bedanya sama lokal. Nah, dari hasil eksperimen ini saya jadi mikir ya potensi sebuah NAS untuk seorang gamer. Karena kalau memang selancar ini ya main game pakai NAS, ya mungkin bisa jadi opsi atau solusi buat para gamer yang sering merasa kepenuhan ya PC-nya, karena game-game zaman sekarang yang AAA juga udah mulai gila untuk filenya bisa puluhan sampai ratusan giga, ya mungkin bisa pakai solusi ini. Jadi filenya taruh aja dari Steam ke NAS dan kita maininnya di laptop atau PC lokal kita. Dan kalau memang selancar itu ya mungkin bisa jadi solusi. Tapi masalahnya, nggak semua game mungkin bisa kompatibel dimainin di NAS, karena bisa jadi game-game yang saya tunjukin ke kalian tadi adalah hoki semata gitu ya. Jadi mungkin kebetulan game-game tadi bisa banget dimainin di NAS dan tetap playable, tapi bisa jadi ada beberapa game yang mungkin lebih berat prosesnya, lebih gede ukuran filenya, sehingga pas ditaruh di NAS jadi nge-lag, jadi stutter, jadi tidak playable ya, itu mungkin banget. Dan saya juga nggak ngerti dan belum nyobain semua game yang ditaruh di NAS bisa atau enggak. Tapi setidaknya untuk eksperimen ini bisa membuka pikiran kita lah kalau sebuah NAS storage itu ternyata nggak cuman dipakai buat nyimpen data doang, bisa dimanfaatkan dengan hal-hal lain seperti main game ini contohnya.
Oke, balik lagi soal NAS-nya itu sendiri. Jadi kesimpulannya kalau saat ini kalian lagi cari-cari NAS ya buat di rumah, mungkin yang lebih suka nyimpen data itu secara on-premise aja di rumah sendiri, bukan yang di cloud kayak di Google Drive atau iCloud, atau mungkin kalian yang lebih seneng aja punya media penyimpanan di rumah yang bisa bertera-tera kapasitasnya, menurut saya NAS dari Asus Store ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Tapi ingat ya, nggak harus NAS itu semahal yang saya review ini, karena Asus Store sendiri juga punya berbagai macam harga NAS yang bisa kalian sesuaikan dengan kantong dan kebutuhan kalian. So, ya, itu tadi adalah pengalaman saya dengan NAS Asus Store selama 1 bulanan ini untuk penyimpanan eksternal dan juga sedikit eksperimen buat main game. Tapi nggak menutup kemungkinan juga saya akan explore lebih ya untuk NAS Asus Store ini, karena dengan harganya yang nggak murah juga dan fitur yang banyak banget, saya rasa bisa lebih banyak berguna di kehidupan sehari-hari gitu ya, untuk perkantoran atau bisnis kecil menengah. Pastinya akan banyak yang bisa dieksplor di NAS Asus Store ini. So, kalau misalkan ada sesuatu yang baru, saya akan ceritakan ke kalian di video yang lain. Oke? Sekian aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, maupun yang tidak, jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!